Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang penyebab gulungan kompresor kulkas putus. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki kompresor kulkas satu pintu bosku. Jadi mengapa gulungan kompresor bisa putus? Jadi bisa terjadi beberapa kemungkinan bosku. Kemungkinan yang pertama yaitu evaporator kulkas Anda terjadi kebocoran. Nah, sekarang saya akan beralih ke evaporator kulkas satu pintu bosku. Oke, sekarang saya sudah berada di evaporator kulkas satu pintu. Nah, jadi pada saat seandainya evaporator Anda terjadi kebocoran karena tertusuk oleh benda tajam, Anda jangan memaksakan untuk menambal evaporatornya bosku, karena percuma saja. Jadi Anda alihkan ke seorang teknisi yang sudah berpengalaman dalam hal itu bosku. Kalau Anda terus menghidupkan kulkasnya dalam keadaan evaporatornya terjadi kebocoran, seandainya pun Anda sudah menambalnya, maka tidak lama kemudian air yang berada di atas evaporatornya akan masuk ke dalam lubang tersebut bosku, ke lubang yang tertusuk itu, dan tidak lama kemudian airnya akan masuk ke dalam kompresornya bosku melalui pipa isap kompresornya. Oke, sekarang saya akan langsung beralih ke kompresornya bosku. Oke, saya sudah berada di kompresornya. Nah, jadi pipa hisapnya yang seperti ini bosku. Jadi yang tadi saya katakan dari awal, kalau Anda terus-menerus menghidupkan kulkasnya dalam keadaan evaporator tertusuk oleh benda tajam, maka airnya akan tersedot melalui pipa isap ini bosku, dan tidak lama kemudian airnya akan masuk ke dalam kompresor. Maka setelah itu bisa terjadi gulungan kompresornya akan putus bosku. Nah, ini salah satu contohnya bosku. Saya pernah mendapatkan atau menjumpai ataupun menangani kulkas yang awalnya tertusuk oleh benda tajam. Setelah saya cek, gulungan kompresornya sudah putus bosku, karena itulah salah satu penyebabnya. Airnya langsung masuk ke pipa hisapnya, dan tidak lama kemudian air tersebut akan mengenai gulungan kompresornya, bisa mengakibatkan gulungan kompresornya akan putus bosku. Nah, sekarang saya akan mengecek gulungan kompresornya. Dan saya ubah terlebih dahulu tang ampernya dalam skala ohm. Oke, terhubung. Saya hubungkan kedua pentang ampernya. Sekarang saya akan hubungkan di pin common untuk overload dan pin running. Nah, tidak ada nilai hambatan bosku. Begitupun saya hubungkan dari pin common ke pin starting, tidak ada nilai hambatan juga. Begitupun kalau seandainya saya hubungkan dari pin running ke pin starting. Nah, tidak ada nilai hambatan, berarti jelas gulungan kompresornya sudah ada yang putus bosku, karena disebabkan salah satunya airnya masuk ke dalam pipa hisapnya. Terjadilah gulungan kompresornya putus bosku. Setelah itu saya akan mengecek gulungan kompresor yang masih normal bosku. Nah, ini masih terhubung bosku, berarti gulungan kompresornya belum putus. Nah itulah penyebabnya mengapa gulungan kompresor bisa putus.
Sedangkan penyebab yang kedua yaitu kulkas Anda hidup terus, baik untuk kulkas yang 1 pintu maupun kulkas yang 2 pintu. Jadi mengapa untuk kulkas yang 1 pintu kompresornya hidup terus? Nah, jadi sekarang saya akan langsung beralih ke dalam kulkas 1 pintu, bosku. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kulkas 1 pintu, bosku. Nah, terlebih dahulu saya akan melepas bagian yang seperti ini. Jadi yang membuat kulkas 1 pintu kompresornya hidup terus karena salah satunya diakibatkan oleh sensor defrost yang terlepas dari evaporator, bosku. Kalau Anda melihat sensor yang seperti ini terlepas dari evaporatornya, Anda pasang kembali di bagian yang seperti ini, bosku. Seandainya pun bagian yang seperti ini untuk menaruh sensor defrostnya, mohon maaf, sensor termostatnya, Anda akali dengan kabel tis, bosku, ataupun tali balang. Banyak sekali di toko bengkel motor. Kalau sensornya terlepas yang seperti ini, maka otomatis sensornya tidak bisa mendeteksi suhu dingin, bosku. Dan oleh karena itulah kompresornya akan hidup terus. Tapi seandainya Anda melihat sensor defrostnya tidak terlepas dan menempel dengan erat, berarti termostatnya di dalam bagian yang seperti ini sudah rusak, bosku. Nah, oleh karena itulah kompresornya akan hidup terus. Kalau kompresornya hidup terus, maka gulungan kompresornya akan terlalu panas yang berlebihan, bosku, dan bisa mengakibatkan gulungan kompresornya itu putus. Itu khusus untuk kulkas yang 1 pintu. Berbeda halnya kalau untuk kulkas yang 2 pintu, bosku. Nah, sekarang saya akan langsung beralih ke kulkas yang 2 pintu. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kulkas 2 pintu, bosku, dan posisinya berada di pintu bagian atas di ruangan freezernya. Nah, yang seperti ini, bosku. Jadi kalau untuk kulkas 2 pintu kompresornya hidup terus karena diakibatkan oleh komponen yang seperti ini, bosku. Ini namanya sensor defrost ataupun bisa disebut dengan bimetal. Kalau komponen ini sudah rusak, dalam arti posisinya selalu terhubung, maka mohon maaf, bosku, kalau memang komponen yang seperti ini sudah rusak, dalam arti posisinya selalu terbuka dan tidak bisa terhubung, maka akan mengakibatkan kompresornya akan hidup terus, bosku. Sekalipun posisi timernya berpindah ke posisi defrost, tapi tetap saja, bosku, komponen yang seperti ini tidak terhubung dan tidak terjadi proses pencairan bunga es karena arus listriknya tidak mengalir ke heater, bosku. Nah, ini yang disebut heater untuk memanaskan ataupun mencairkan bunga es. Ada pula posisi heater di bawah evaporatornya, bosku, dan ada pula juga posisi heaternya menempel dengan pipa evaporatornya. Jadi modelnya hampir sama dengan pipa evaporatornya, bosku. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk kulkas 2 pintu yang membuat kompresornya selalu hidup, jadi diakibatkan kemungkinan besar barang yang seperti ini posisinya selalu terbuka, bosku. Jadi Anda ganti saja yang pasti saja, bosku, karena untuk mengecek sensor defrost itu barang yang seperti ini harus ditempatkan di tempat yang benar-benar sangat dingin sekali, bosku. Katakan Anda taruh di dalam es. Kalau barang yang seperti ini sudah mendeteksi suhu dingin, maka sensor defrostnya akan terhubung, bosku. Nah, itulah cara untuk mengecek sensor defrost masih bagus atau tidak. Oke, sekarang saya akan langsung beralih ke belakang
kompresornya, bos. Nah, jadi seperti itu bosku yang membuat kompresor, mohon maaf, yang membuat gulungan kompresor putus. Yang pertama, yang tadi saya katakan dari awal, airnya masuk ke dalam kompresornya bosku, yaitu gulungan kompresornya bisa putus. Dan yang kedua, kompresornya hidup terus, mengakibatkan gulungan kompresornya akan menjadi panas yang berlebihan. Apalagi kalau gulungan kompresornya terbuat dari almu, maka tidak tahan panas bosku. Nah, jadi seperti itu. Dan sedangkan penyebab yang ketiga yaitu terjadi macet di dalam kompresornya bosku, karena salah satunya diakibatkan oleh oli kompresor yang sudah mengering. Kalau oli kompresornya mengering, otomatis cara kerja piston, yang disebut piston yang seperti ini bosku, cara kerja piston dia akan tersendat bosku, dan oleh karena itu pistonnya akan macet. Kalau pistonnya macet, maka otomatis gulungan kompresornya akan panas yang berlebihan bosku. Dan begitupun kalau seandainya Anda melihat ataupun memegang overloadnya, akan panas sekali karena disebabkan oleh pin kompresornya bosku. Jadi suhu panasnya akan mengalir ke pin kompresor. Nah, oleh karena itu kalau Anda pegang, overloadnya sangat panas sekali. Nah, jadi seperti itu bosku. 3 penyebab yang membuat gulungan kompresor putus. Oke, sampai di sini penjelasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua, khususnya untuk kawan-kawan teknisi di luar sana yang baru pertama kali mempelajari ilmu servis kulkas. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku. Yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.